Oke, selamat datang kembali di saluran kami. Pada video kali ini kami akan mengunboxing HP Realme 13 4G. HP ini adalah HP keluaran Realme pada tahun 2024, tepatnya bulan Agustus ya. Jadi video ini dibuat ketika HP Realme ini baru dirilis dan sekarang saya sudah tidak punya HP ini lagi, sudah dijual ya. Jadi sini kita akan mengunboxing apa yang didapat dari paket penjualannya, dan sedikit-sedikit saya akan menceritakan bagaimana pengalaman menggunakan HP Realme 13 meskipun dengan footage seadanya, karena ketika saya menggunakan saya tidak merekam penggunaannya ya. Oke, jadi untuk sampel video mungkin tidak ada, jadi saya hanya akan membahas tentang unboxingnya juga. Oke, bagaimana Realme 13 4G. Oke, silakan menyaksikan. Oke, Realme 13 4G. Ini adalah HP Realme yang menggunakan prosesor Snapdragon 685 ya. Dan di kardusnya, di paket penjualannya pada saat beli ini mendapatkan lanyard HOG Honor of King. Karena tagline dari Realme 13 4G ini adalah "The game is on". Jadi sesuai dengan tagline-nya, prosesor Snapdragon 685 ini memang menawarkan performa tinggi ya. Karena sejauh saya memperhatikan, mengamati bukan HP tapi prosesor dengan clock speed terkencang, prosesor 4G ya terutama, sejauh ini masih Snapdragon 685, yaitu yang mana detailnya ya, core-nya itu octa-core 4 kali 2,8 GHz Cortex A73 dan 4 kali 1,9 GHz Cortex A53 dengan GPU Adreno 610. Jadi ini peak performance-nya ditopang dengan 4 core 2,8 dan performa terendahnya 1,9 4 core. Jadi little big 4 lawan 4 ya. Secara teoritis ini memang cepat, dan secara fakta saya sudah pernah mencoba HP ini, memang cukup gegas ya. Oke, kembali di unboxingnya ya. Kita akan buka segelnya dulu. Kita buka segelnya. Dan di kardusnya ini ada beberapa unique selling point ya. Apa ya? Unique selling point itu penjelasannya apa ya? Gampang bahasa mudahnya itu. Titik, bukan titik ya. Ya pokoknya titik-titik yang menjadi andalan pada HP ini. Ini dia, kita buka Realme 13 4G. Jadi kalau dari ininya ya, kalau dari situs resminya ini, yang menjadi andalan adalah selain chipset gaming, ada sensor kamera Sony LYT 600 OIS. Kemudian 67 watt SuperVOOC 5000 mAh kapasitasnya, dan untuk varian yang saya gunakan ini, yang saya unboxing adalah untuk RAM 8 dan internal 256. Oke, dari paket penjualannya langsung dapat, selain kitab-kitab, dapat softcase ya. Buku petunjuk manual, ada SIM ejector, satu SIM ejector, kemudian ada
soft case clear bening, soft case bening. Ini kita rapikan dulu, kita masukkan ke kotaknya ya. Oke. Iya. Jadi ini kita dapat soft case bening ya. Dengan ada stiker barcode-nya. Jadi ini memang sebenarnya untuk HP 4G harganya mungkin sekitar 2 jutaan ya, sekitar 2 jutaan. Di tahun 2025 ini seharusnya 2 jutaan, 2,5, sekitar 2,5. Saya belum survei lagi lah, nanti saya masukkan the link di deskripsi ya, dari situs resminya. Oke, kita lihat ini HP-nya masih terbungkus dengan plastik dengan varian warna biru. Kita kupas dulu ya, ini emailnya. Varian warna. Oke. Skyline Blue. Warnanya cukup cantik ya. Memang seperti birunya biru langit dan sedikit ada kilauan dengan garis-garis. Di sini ada 4 modul, bukan 4 lingkaran sebenarnya, 4 lingkaran. Modul kameranya itu dari 4 ini yang modul kamera ada berapa yang benar-benar kameranya? 3 kalau nggak salah. Kameranya ada 3, bahkan 2 ya. 50 megapiksel OIS, kemudian ada lensa 2 megapiksel dan 2 lagi ornamen. Di bagian bawah kita lihat ada SIM ejector, port USB dan speaker. Di samping ada, ini di sudutnya ya, kita sudutnya. Dan ini sudah di samping ada tombol volume dan power, di atas ada sensor, mikrofon, dan masih ada audio jack-nya. Nah, untuk bodinya berbahan plastik ya, berbahan plastik. Ya, cuma ini saya agak ganjel karena dari 4 lubang untuk slot kamera itu yang benar-benar kamera asli itu cuma ada 2 ya, yang berfungsi. Jadi yang lainnya itu hanyalah untuk estetik. Kemudian chargernya, kita dapat charger bawaan kalau nggak salah super 67 watt ya kalau nggak salah. Oke, kita lihat dulu apa kelihatan nggak ya tulisannya. Kita lihat dulu di chargernya 67 atau 45 watt ya. Pokoknya ini chargernya besar dan memang cepat ya untuk mengisi. Jadi sebenarnya kalau masalah baterai ya, tinggal kita itu senangnya bagaimana. Selera sih baterai itu. Masalah fast charging, kapasitas besar itu ya sebenarnya sama aja, cuma membuat kita lebih longgar untuk menggunakan untuk menikmati performanya ya. Dan itu ini ada kabelnya, kabel USB-nya. Nah, ini udah kosong ya. Jadi kalau misalnya HP fast charging terus kemudian kapasitas besar ya. Jadi kita seolah-olah nggak kerasa kalau performanya itu mengkonsumsi daya yang sangat besar ya, karena begitu habis charge. Jadi efeknya nanti dampaknya ke siklus charge dan discharge-nya. Siklus umur baterainya dipengaruhinya dari situ. Nah, selain itu kan konsumsi daya kan juga dipengaruhi dari panas ya. Kalau di situsnya itu untuk mengantisipasi panasnya itu di dalam HP-nya itu udah terpasang vapor chamber, dan untuk mendukung mode gamingnya itu tersedia ada GT mode. Ya, jadi untuk meningkatkan performa gaming. Tapi memang prosesor Snapdragon 685 itu memang yang paling ngebut di kelasnya ya. Memang sangat kerasa sih perbedaannya ya. Meskipun 4G. Selain itu dari segi layar, di sini Realme 13 4G juga sudah menggunakan layar AMOLED 120 Hz. Jadi untuk digunakan main game ya, terutama HOG yang merupakan yang jadi gimana ya, bentuk kerjasama atau
sponsornya ya, pakai game hook yang mirip-mirip dengan Mobile Legend itu cukup lancar. Saya sudah mencobanya di Realme. Mobile Legend juga lancar, cuma sayangnya saya nggak bikin videonya ya, nggak ada footage-nya. Oke, dan ini adalah slot kartu SIM-nya ya, jadi menggunakan slot hybrid yang mana ada pilihan 2 SIM tanpa micro SD dan 1 SIM dengan micro SD ya. Kita coba pasang aja sekalian kartu SIM-nya ya. Jadi Realme 13 4G ini kalau menurut saya ini adalah opsi untuk mencari HP 2 jutaan yang ngebut ya. Kalaupun bukan ini, memang HP-HP yang menggunakan HP 4G yang menggunakan prosesor Snapdragon 685 itu saya sudah bisa membayangkan performanya bakal secepat apa sih. Di kelasnya, sekali lagi ditekankan lagi, di kelasnya di harga sekitar 2 jutaan dan 4G. Karena tentu akan beda lagi ya prosesor 5G karena pabrikasinya juga akan berbeda. Semakin kecil pabrikasinya akan semakin kecil pula daya yang digunakan. Jadi sebenarnya racikan HP itu dari masing-masing HP itu sangat relatif ya. Tinggal apa dan bagaimana yang HP yang kalian butuhkan ya. Oke, ini sudah di layar awalnya ya. Ini menggunakan panel AMOLED 120 Hz. Ya, ini tadi unboxing dan sekalian nostalgia singkat ya, Realme 13 4G. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau sekedar masukan, saran, silahkan langsung saja komen di kolom komentar. Saya Sukmanan Tegar pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.